Diketahui, vitamin C bersifat larut di dalam air. Bahan aktifnya asam askorbat. Di sini option soalnya atau option jawabannya ada 5. Yang pertama adalah asam askorbat adalah senyawa ion. Yang kedua adalah asam askorbat tidak dapat terionisasi dalam air. Yang ketiga adalah di dalam larutannya ditemukan molekul asam askorbat. Yang keempat, oleh karena termasuk dalam zat asam, asam askorbat tergolong elektrolit kuat. Yang kelima adalah kemampuan asam askorbat menghantarkan listrik sama dengan asam klorida. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Untuk menentukan pernyataan yang tepat mengenai asam askorbat, kita harus tahu dulu mengenai asam askorbat itu sendiri. Nah, untuk kelarutan vitamin C, dia mudah larut di air. Jadi kan seperti yang diketahui bahwa vitamin C larut dalam air. Namun dia vitamin C itu sukar larut di dalam pelarut nonpolar. Nah, jika dia sukar larut di pelarut nonpolar, maka vitamin C bisa kita golongkan sebagai pelarut polar. Kenapa? Karena adanya konsep LDL di pelarutan. Polar bisa larut di dalam polar, sedangkan nonpolar larut pada nonpolar, pada pelarut nonpolar. Jadi bisa kita katakan kalau vitamin C sukar larut dalam pelarut nonpolar, maka vitamin C itu adalah larutan polar. Pada kenyataannya, ternyata vitamin C itu sendiri merupakan turunan dari jenis gula. Nah, kalau dia jenis gula, berarti dia termasuk kovalen polar. Sebenarnya kovalen polar itu ada dua kemungkinan. Dia bisa bersifat elektrolit atau dia non elektrolit. Nah, kovalen polar pada kalau dikatakan gula, maka kan dia larut dengan baik dalam air yang polar dan tidak larut pada pelarut non polar seperti benzena. Nah, untuk asam askorbat itu sendiri, dia itu di dalam air bisa terionisasi, namun hanya sebagian. Kalau dia sebagian, berarti kan akan ada di dalam larutan itu akan ada ion-ion dari ion asam askorbat plus masih dalam bentuk molekul. Jadi dalam larutan tersebut akan ada ion askorbat. Kan kalau askorbat kan C6H2O6, maka kalau di hasilnya jadinya H plus C6H7 ya, H7O6-. Jadi akan ada ion H plus C6H7O- dan di dalam larutan juga akan masih ada dalam molekulnya karena dia terionisasi secara sebagian. Dari kelima pernyataan yang disebutkan tadi di awal, maka pernyataan yang cocok atau yang sesuai adalah pernyataan C, di mana di dalam larutannya ditemukan molekul asam askorbat. Nah, kenapa begitu? Kenapa tidak elektrolit kuat? Nah, betul juga. Jadi betul asam askorbat termasuk elektrolit, namun karena dia terionisasi sebagian, maka dia termasuk elektrolit lemah.